Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus patuh protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Buat kalian yang sedang menonton video ini, ayo kita lindungi gawai kita dari berbagai macam virus dengan cara rajin cuci tangan. Apabila kalian belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada materi minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari video pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, kita akan memasuki materinya. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Perlu kalian ketahui, agar keberagaman bangsa Indonesia menjadi sebuah kekuatan, maka kita sebagai warga negara perlu untuk membangun keberagaman bangsa Indonesia dengan dilandasi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki sikap toleran. Kemudian sikap toleran apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga? Berikut ini sikap toleransi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalian tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Jadi apabila kalian hidup di dalam masyarakat terdapat suku yang berbeda dengan kalian tidak boleh memandang rendah suku tersebut. Atau apabila di dalam masyarakat kalian terdapat budaya yang berbeda dengan budaya kalian tidak boleh memandang rendah budaya tersebut. Kedua, kalian tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Jadi, apabila ada suku lain atau budaya lain di dalam masyarakat kalian tidak boleh menganggap bahwa suku atau budaya kalianlah yang paling tinggi dan paling baik. Ketiga, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Jadi yang ketiga ini, kalian harus bisa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan suku, kepentingan pribadi, maupun kepentingan golongan. Keempat, kalian harus bisa menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Apabila di dalam masyarakat kalian terdapat suku bangsa atau budaya yang berbeda dengan kalian, anggaplah itu sebagai kekayaan bangsa Indonesia
yang tidak ternilai harganya, yang sangat tinggi nilainya, yang harus kita lestarikan bersama-sama. Kemudian, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di dalam masyarakat kalian, agar menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Kemudian, bagaimana contoh sikap toleransi di dalam kehidupan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sekolah. Yang pertama, kalian bisa mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Kedua, berkata yang sopan kepada guru, kepada teman, kepada TU, atau semua warga sekolah. Tidak berbicara kotor atau menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar. Jadi walaupun ada di lingkungan kita yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, kita harus bisa saling menghormati sesama pelajar. Karena kita sebagai pelajar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Selanjutnya yaitu contoh sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, tidak membeda-bedakan suku, ras, maupun golongan. Tentunya kita hidup di dalam masyarakat, ada perbedaan suku, ras, maupun golongan. Tetapi jangan jadikan hal tersebut sebagai suatu permasalahan dalam masyarakat. Kedua, adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. Jadi apabila di dalam masyarakat kalian terdapat suatu kegiatan keagamaan, kemudian di dalam masyarakat kalian ada masyarakat yang berbeda agama maupun berbeda keyakinan, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama. Kemudian contoh sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita bisa mengakui dan menghargai HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu yang diberikan oleh Tuhan semenjak dia lahir. Kedua, merasa senasib sepenanggungan. Ketiga, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan, dan nasionalisme. Jadi, apabila ada kegiatan kebangsaan, contoh seperti upacara tanggal 17 Agustus, kita harus mengikuti sebagai rasa bangga kita, rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Itu tadi contoh sikap toleransi dalam kehidupan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita lanjut perilaku toleran terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Pertama, kita bisa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Kedua, tidak memaksa keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Keempat, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan kita dengan orang lain bukan berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan berdasarkan warna kulit, rupa wajah, bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh sebab itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan. Selanjutnya yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, kita bisa mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Kedua, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketiga, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Keempat, bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Jadi inilah beberapa perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Sekarang saatnya kita untuk menarik kesimpulan pembelajaran dari awal sampai hari ini. Kesimpulan pembelajaran dari awal sampai hari ini yang pertama adalah
Keberagaman di Indonesia terdiri dari keberagaman wilayah dan lingkungan, suku, bangsa dan budaya, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender. Kedua, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku dan beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Dan kesimpulan yang terakhir, persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman. Itu tadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini. Bagi kalian yang catatannya belum lengkap, silakan dibuka kembali video-video sebelum ini, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian agar kalian tidak tertinggal materi. Untuk tugas hari ini, silakan kalian catat informasi-informasi penting apa saja yang sudah kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan, kita akan melaksanakan penilaian harian. Jadi, silakan catatan yang belum lengkap, silakan dilengkapi dengan menyaksikan video pembelajaran sebelumnya, agar pada saat penilaian harian, kalian mendapatkan nilai yang baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya untuk Pak Andi dan kalian. Pak Andi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.